Ketika Tuhan memberkatimu secara finansial, jangan hanya dipakai untuk menaikkan standar hidupmu, tetapi naikkan juga standar pemberianmu. Uang penting untuk kita mengerti dan kita kuasai. Aku percaya tidak ada satupun di antara kita suka kalau sedang tidak punya uang. Betul atau tidak? Tapi sadarkah kita apa yang dibalik kita miliki ada yang namanya tanggung jawab. Semakin besar atau banyak yang kita miliki, semakin besar pula tanggung jawab yang dituntut dari kita. Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi akan banyak dituntut dari dirinya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Demikian juga dengan uang. Semakin banyak kita miliki, semakin besar tanggung jawabnya. Itu sebabnya tidak heran begitu banyak orang bergumul di area keuangan. Karena sebagian besar tidak siap. Mereka mau punya banyak, tapi mereka tidak siap tanggung jawab yang besar. Persoalan tanggung jawab berkaitan erat dengan cara pandang kita tentang uang. Apakah uang itu sebagai tuan atau uang itu sebagai hamba dalam kehidupan kita? Di Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon adalah sesuatu yang harus kita kuasai, bukan kita yang dikuasai Mamon. Banyak anak-anak muda kalau ditanya setelah lulus kuliah mau ngapain, dan rata-rata jawaban mereka mau cari uang. Jarang ada yang bilang mau cari Tuhan. Kebanyakan mereka mau cari uang. Uang itu adalah budak yang baik, tetapi tuan yang kejam, tuan yang jelek, tuan yang parah. Memang mamon, kekayaan, keuangan, harta benda mempunyai daya tarik tersendiri. Karena orang yang lebih banyak mamon lebih dipandang di antara keluarganya, bahkan juga masyarakat di sekitarnya. Bahkan orang yang lebih banyak mamon biasanya lebih dihormati. Statusnya dipandang lebih tinggi. Tidak peduli bagaimana caranya dia mendapatkan mamon tersebut. Orang yang punya banyak biasanya dianggap sukses dan diperlakukan lebih baik, lebih terhormat. Itu yang menyebabkan banyak orang ingin mengejar mamon karena ingin di kalangan-kalangan tersebut. Ingin diperlakukan secara istimewa, ingin lebih dihormati, lebih ingin dipandang dan lain sebagainya. Tapi kita juga tahu akibat daripada mamon, ada orang-orang yang berani mengorbankan segala sesuatunya, termasuk keluarganya sendiri. Sampai ada yang putus hubungan atau persahabatan gara-gara mamon. Ada yang menjual harga diri dan iman mereka untuk mendapatkan kekayaan. Ada juga nih ibu-ibu yang titip pesan sama anak perempuannya, kalau cari pacar, cari orang yang kaya. Ada quote yang menarik berkata,
Jangan memilih pasangan karena ia memiliki sesuatu yang dapat dibeli dengan uang. Pilihlah dia karena ia memiliki sesuatu yang uang tidak dapat beli. Dan firman Tuhan dengan jelas memperingatkan bahwa akibat dengan memburu mamonlah, akibat memburu uanglah, banyak orang yang terjerat dalam perangkat si jahat. Di 1 Timotius 6 ayat 7-10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Maaf, apa yang kita pakai dan kita dapatkan sekarang, semua yang sudah kita bangun, kita tidak bisa bawa saat kita pulang dipanggil oleh Tuhan. Benar kan? Kita sebetulnya tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Tetapi kita dipercayai untuk mengelola segala sesuatunya. Kalau kita pandai dalam mengelola hal yang kecil, maka Tuhan janji akan memberikan tanggung jawab kepada kita hal yang lebih besar. Maka itu daripada kita sibuk memburu kekayaan, belajarlah untuk menjadi pengelola yang baik. Karena kita punya banyak pun kalau tidak pandai untuk mengelola, apa yang kita punya pun akan hilang dari kita. Lanjut ke ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kita kepala, seharusnya kita tidak usah memburu uang. Kalau kita kepala, biarlah uang menjadi ekor kita. Kemanapun kita pergi, kesanalah uang pergi. Kita nggak perlu takut. Kalau kita yang memburu uang, berarti kita yang menjadi ekor uang. Contoh, kata orang, bisnis ini lagi bagus nih. Kita buru-buru ke sana. Kata orang lagi, invest ini lebih bagus. Kita langsung buru-buru ke sana dan lain sebagainya. Ada 5 hal yang menurut aku penting tentang uang. Yang pertama, tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak dan hidup bahagia. Artinya, tidak menjamin punya uang yang banyak, tidak menjamin hidup yang bahagia. Amsal 21 ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Dia punya uang dan punya rumah besar, tapi tidak bahagia kalau punya istri atau suami yang suka bertengkar. Yang kedua, uang menyikapkan karakter seseorang. Uang mempunyai kemampuan untuk menyikapkan apa yang ada di hati dan pikiran seseorang. Itu sebabnya tidak heran pada saat seseorang tidak punya uang banyak, kelihatannya baik-baik saja. Kelihatan keluarganya harmonis, tapi begitu mulai sukses, begitu uang mulai berlimpah di rekeningnya, begitu dia bisa beli ini dan beli itu, aslinya mulai keluar. Mulai kemudian mengejar kesenangannya sendiri. Tinggalkan keluarganya, cari istri lain, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang ini ada banyak banget tes karakter.
Mungkin dari kalian sudah pernah ikut tes kepribadian atau tes karakter. Tetapi tidak ada yang lebih cepat mengenali karakter seseorang dengan menaruh uang banyak di tangannya. Itu sebabnya kalau kita belum punya banyak uang, seharusnya kita bersyukur. Karena kemampuan untuk neko-neko hampir tidak ada, betul kan? Kemampuan untuk macam-macam hampir tidak ada karena senjatanya pun tidak ada. Di tangan orang baik, uang akan dipakai untuk kebaikan. Di tangan orang yang bermurah hati, uang akan dipakai untuk menolong orang. Di tangan orang jahat hatinya, uang akan dipakai untuk hal-hal yang jahat. Dan di tangan orang pelit, uang itu susah. Uang itu menderita di tangan orang pelit karena dipegangin terus uangnya. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kurang lagi, minta lebih lagi dan lebih lagi. Ini beda yang sangat besar. Kalau kita cinta uang, kita tidak akan pernah puas. Kalau kita cinta Tuhan, maka kita akan mengalami kepuasan. Meskipun mungkin kita tidak mempunyai uang banyak seperti orang lain atau sebanyak yang kita mau. Itu sebabnya jangan cinta uang, cintailah Tuhan. Yang ketiga, berkat Tuhan tidak hanya dalam bentuk uang atau kekayaan. Banyak orang mengeluh, aduh lagi gak punya duit nih, aduh lagi bokek nih. Sebetulnya cara berpikir kayak gini harus diperbaharui. Ketahuilah, uang itu ada di mana-mana. Uang gak akan menghilang di dunia ini, cuma masalahnya uang tidak ada di dompetmu. Uang tidak ada di rekening. Makanya itu membuat kita pusing. Bercanda ya. Tetapi kita harus tahu gimana caranya mengelola uang. Kalau kita tidak tahu caranya, maka berapapun yang kita dapat, bocor juga. Bukan cuma tahu cara mengelola, tapi juga tahu bagaimana cara mendapatkan uang. Seperti cerita singkat aku kemarin, Tuhan itu sudah memberikan berkat pada kita, bukan bentuk uang. Tapi Tuhan memberikan berkat yang sudah kita terima dalam bentuk kemampuan, talenta, dalam bentuk kreativitas. Semua orang itu sudah terima. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan tidak memberikan kekayaan, tapi Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan tuh ingin kita produktif, bukan pasif aja. Bukan menanti belas kasihan orang. Itu bukan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mempergunakan kemampuan yang diberi Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan uang. Tuhan tidak akan memberikan perintah sebelum Dia melengkapi manusia lebih dulu dengan kemampuan. Dan ingat baik-baik, Tuhan beri kita kemampuan, talenta, dan kreativitas, dan beri kita bahan bakunya juga. Contoh, baju yang kita pakai terbuat dari apa? Obat-obatan, kosmetik, itu semua Tuhan sudah berikan bahan bakunya untuk kita produksi. Tahu kan kalau bahan baku di tangan orang malas tidak akan jadi apa-apa.
Jadi jangan sibuk lihat luar, sibuk lihat rumput tetanggamu yang lebih hijau. Jangan, tetapi sibuklah lihat ke dalam, temukan potensimu, gali potensimu, kembangkan terus kreativitasmu, sehingga kamu bukan jadi orang yang rata-rata, tapi jadi orang di atas rata-rata. Yang keempat, rencana Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar uang di tanganmu. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita, meskipun kita tidak punya uang, tapi Tuhan sudah berencana atas hidup kita. Tuhan kasih kita visi, maka Dia akan bertanggung jawab membuka semua sumber yang lain supaya kita bisa memenuhi rencana Tuhan dalam hidupmu. Yang terakhir, 5, bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mukjizat Tuhan terjadi, tetapi kemampuan untuk memberi. Di 1 Raja 17 ayat 10-16 menceritakan Elia meminta supaya perempuan ini membuatkan roti kecil terlebih dahulu untuknya. Ditantang untuk memberi meskipun ia dalam keadaan sulit. Dan perempuan ini taat mengikuti kata hamba Tuhan tersebut. Maka perempuan itu dan dia serta anak-anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi bukan kemampuan menerima mukjizat itu terjadi, tapi kemampuan memberi yang menyebabkan mukjizat itu terjadi untuk melepaskan benih yang ada di tangan kita. Dan itulah yang menyebabkan mukjizat itu terjadi. Itu sebabnya kita tidak perlu iri dengan berkat orang lain. Tahukah kamu bahwa berkat yang kita terima tidak ditentukan oleh pemberian seseorang, tapi berkat Tuhan yang kita terima ditentukan apa yang kita tabur. Berkat atau tuaian yang kita terima ditentukan oleh berkat dan benih yang kita tabur. Ketika Tuhan memberkatimu secara finansial, jangan hanya dipakai untuk menaikkan standar hidupmu, tapi naikkan juga standar pemberianmu. Tuhan Yesus memberkati.